pojok 89. Membahas tentang fana fil af'al, fana fis sifat, dan fana fil dzat. Untuk lebih aman itu 89. Tapi kan 89 itu man abadahu kan? Empat sawi. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ومن عبده لشيء يرجوه منه. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia harapkan dari Allah. Ya kami yang bersembahyang sudah tua, kalau melihat ke nama surga, dia tujuan sembahyang. Buat kedengar baca surat Waqiah sudah tua itu melihat ke murah rezeki, misal di antara. Buat sembahyang duha sudah ada salah dari rezeki, misal. Aw liyadfa'a bi ta'atihi urud al-'uqubah 'anhu, atau dia menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala liyadfa'a bi ta'atihi, supaya dia menolak dengan perbuatan taatnya tersebut urud al-'uqubah, datangnya siksaan, 'anhu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Paju di sini tua pada sembahyang, pada puasa kembe, ada yang di taman neraka, atau ada yang terjauhan dengan musibah, ada yang terjauhan dengan bencana. Ibadah dia pelungguh di kejamaah ini. Dia ngaku maupun dia ngaku masih dia pelungguh di maqam sadikal muqarrab. Begitu dia pelungguh ibadah melihat nama surga, takut siksa neraka. Dia pelungguh ibadah melakukan fadilah, ada murah rezeki, pelajaran rezeki, dan ada jauhan segala macam bala musibah dan bencana. Yang pelungguh ganti. Okay. Nabi Basir Ibn Athaillah As-Sakandari, fama qama bihaqqi awsatihi, maka dia belum melaksanakan dengan hak sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan qultu bahasa al-Imam Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala, an-nasu fi ibadatillah bi'tibar ikhlasihim ala thalathati aqsamin, bahwa orang-orang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandang ikhlas mereka tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, faminhum man ya'budu Allah khaufan min 'uqubatihi. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah karena takut dari siksa Allah, mu'ajjalatan atau mu'ajjalatan, siksa yang disegerakan di dunia maupun siksa yang ditunda besok di akhirat. Takut ada yang disiksa oleh dunia maupun oleh akhirat. Atau tama'an fi rahmatihi wa hifdhihi ajilan wa ajilan, atau dia tersebut beribadah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ajilan wa ajilan, dalam waktu yang dekat maupun waktu yang akan datang. Wa hum awamul muslimin, dan mereka lah orang-orang muslimin yang awam. Berarti tiap pelungguh tinggal, tiap pelungguh masih dalam golongan awamul muslimin. Okay. Dah kan dia tiap pelungguh ngaku kenetuk, datang langit, datang arsy mengerawas. Lagu keadaan tiap pelungguh yang mendustakan ucapan tiap pelungguh. Tiap pelungguh ini termasuk awamul muslimin. Wa fihim qala alaihi salam, dan pada mereka tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulan naru ma sajada lillahi sajidun, seandainya tidak ada neraka, tiadalah bersujud kepada Allah orang-orang yang sujud. Hai kena si Rasulullah yang belum sekira di neraka borong kepada sembahyang.
Sila binempeng ke neraka yang perlu masih tidak batu. Apalagi jarak dari burung neraka dikit gambar gembira begitu yang perlu keringan. Kah dia sembahyang, kah dia pacung, kah dia selapu terus. Boleh langan terus bebas menentang berlandang keringan terus. Karena dia perlu termasuk dalam kalangan awamul muslimin. Wa minhum golongan kedua masalah Imam Ibnu Ajibah Allah Ta'ala man ya'budullaha mahabbatan fi dhatihi, ada yang beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syauqan ila liqa'ih, rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tam'an fi jannatihi wa hifdhihi, bukan karena mengharapkan surga, tidak juga mengharapkan perlindungan pemeliharaan Allah, wala khaufan min narihi wa nakalihi, tidak juga karena takut dari nerakanya dan dari siksanya. Wa hum al-muhibbun al-'ashiqun min as-sa'irin, mereka lah orang-orang pecinta yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam golongan as-sa'irin, orang yang masih berada dalam perjalanan. Sa'ir, sa'ir, bukan mubtadi. Mubtadi, kemudian sa'ir, kemudian wasil. Dikir sa'ir, masuk rilangan. Wa minhum man ya'budu Allah qiyaman bi wadha'ifil 'ubudiyyah wa adaban ma'azamatir rububiyyah, dan di antara mereka tersebut ada yang beribadah kepada Allah semata-mata untuk melaksanakan tugas penghambaan. Jika beda boleh buat sembahyang sudah tua, pada puasa menunjukkan bahwa tiang ini adalah hamba Allah. Jika beda karena tiang ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adaban ma'azamatir rububiyyah, menjaga adab beserta azamatir rububiyyah, itu keagungan daripada sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini adalah panjang, Allah adalah Tuhan Maha Kuasa, maka layaklah saya tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh juga kamu mengatakan sidqan fil ubudiyyah, itu menunjukkan kesungguhan di dalam penghambaan, wa qiyaman bi wadha'ifir rububiyyah, melaksanakan tugas ar-rububiyyah, itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa humul muhibbun al-'arifun, mereka lah orang-orang pecinta al-'arifun yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang belum boleh saya kedua maupun kedua nikah masih jauh al-muqarrab. Fal-qismul awal, maka bagian yang pertama, ini bagian pertama ini masih ibadah karena mengharapkan surga, takut neraka. Ibadatuhu binafsihi linafsihi, ibadahnya tersebut dengan dirinya dan untuk dirinya. Berbeda maksudnya masih memandang ibadah gawe tersebut adalah hasil daripada usahanya sendiri. Ibadahnya binafsihi, bahwa tiang seibadah niki. Oleh karena tiang beribadah tersebut, berarti tiang berhak untuk mendapatkan surga. Masa ibadahnya tersebut binafsihi linafsihi, merasa dirinya beribadah, kemudian tujuan ibadahnya tersebut untuk menguntungkan dirinya. Masa bisnis ibadah para nikah, masa merasa. Wathani ibadatuhu binafsihi lillah. Adapun yang kedua, ibadahnya adalah binafsihi, dengan dirinya. Merasakan diri yang melakukan ibadah, namun ibadahnya tersebut bukan untuk menguntungkan dirinya, namun tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap surga dan sebagainya. Namun semata-mata karena Allah, namun masih dia memandang binafsihi, ibadahnya tersebut berasal dari dirinya sendiri. Wathalithu, adapun yang ketiga, ibadatuhu
billah, lillah, wa minallah, wa ilallah. Karena diri sendiri dan al-mukarram itu. Adapun yang ketiga al-muhibbun al-arifun tersebut ibadahnya tersebut billah, bahwa dia memiliki adalah bisa beribadah dengan sebab Allah. Dengan sebab Allah yang memiliki mau beribadah. Yang bertahu mampu puasa dengan sebab Allah. Yang bisa berdiri rukuk sujud dengan sebab Allah. Yang tahu bersedekah dengan sebab Allah. Billah, lillah, tujuan ibadah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan lain minallah, dan ibadahnya tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dia rasakan itu adalah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia rasakan ini berasal dari Allah. Sekiranya diidan taufik hidayah si Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia tahu ibadah dan ilallah, ibadahnya tersebut menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti barabar dengan diri dengan al-mukarram. Ia semata-mata dengan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar la hawla wa la quwwata illa billah. Faman abadallaha ta'ala li syai'in yarjuhu minhu, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah di dunia atau di akhirat, itu sesuatu yang diharapkan baik di dunia maupun di akhirat, aw liyadfa'anhu bi ta'atihi urud al-'uqubati fid dunya, atau dengan tujuan supaya tertolak dari dirinya tersebut dengan perbuatan taatnya tersebut datangnya siksa di dunia atau fil akhirat atau di akhirat, fama qama bihaqqi awsafir rububiyyati allati hiya al-'azamah wal kibriya wal 'izzah wal ghina, maka dia belum melaksanakan dengan hak sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana sifat-sifat ketuhanan tersebut adalah al-'azamah, Allah maha agung, wal kibriya, Allah maha besar, wal 'izzah, Allah maha mulia, wal ghina, Allah maha kaya. Di mana al-muqaddam? Wa jami'u awsafil kamali wa nurutil jalali wal jamal, belum melaksanakan semua sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat jalal dan jamal, kebesaran dan indah. Idnu'utur rububiyyati min al-'azamah wal jalali taqtadi khudu' al-'ubudiyyah bil inkisar wal idlal, karena sifat rububiyyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa sifat keagungan dan kebesarannya tersebut menuntut khudu' al-'ubudiyyah, tunduknya seorang hamba tersebut, tunduknya pada al-'ubudiyyah, itu pada sifat penghambaan tersebut, bil inkisar wal idlal, yaitu dengan patah hati, dan idlal yaitu dengan merasa dirinya tersebut menghinakan diri, merasa dirinya hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lamun yang peluluh sudah benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal dengan hati dia peluluh, tidak setelah ucapan dia peluluh, Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah maha agung, maha besar, dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka secara tidak langsung dia peluluh sadar bahwa dia peluluh ini hanyalah seorang hamba yang kecil yang wajib mengagungkan Tuhan yang maha besar tersebut. Maka pada saat tersebut ketika dia belum mengenal Allah dengan maha keagungannya, maha kebesarannya, maha kekayaannya, maha kemuliaannya, maka pada saat tersebut dia belum akan merasa kecil. Dia belum akan merasa kecil, dia belum akan merasa hina pada saat tersebut. Namun merasa kecil, merasa hina, maka secara otomatis dia belum akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat ubudiyah dia belum, dengan sifat penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aita illam takun jannatun wala narun, tidakkah engkau lihat jika tidak ada surga dan tidak ada neraka, alam yakun ahlan li ayyubadal wahidul qahhar, bukankah Allah pantas, bukankah masih pantas untuk disembah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Sekiranya neraka surga, neraka, apakah
Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala tetap pantas untuk disembah? Tetap Allah Subhanahu wa taala tersebut pantas disembah, cocok disembah, meskipun di neraka surga kan jadi neraka, karena pemilik sifat keagungan dan kebesaran tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagai contoh dan bisa lewat presiden Ustaz, secara otomatis yang pelukku mau tidak mau dia perlu yang hormat Ustaz. Pak Presiden datang dan hormat secara otomatis. Apakah saat yang pelukku terjanji si Pak Presiden camping maupun dia terjanji hadiah maupun dia janji hadiah, yang pelukku secara otomatis hormat. Ini Presiden. Karena hati tiap pun langsung mengakui dengan kekuasaan yang dimiliki tersebut, dan secara otomatis yang pun mengaku bahwa ini adalah rakyat jelata. Secara otomatis al-mukarram, karena dia belum mengenal oleh jubir tersebut presiden. Berarti meskipun dia terima hadiah maupun dia terima hadiah presiden, maka presiden tersebut berhak untuk dihormati. Ini sebagai contoh dan baraniku. Walillahi matalul a'la. Yang membahas Ara'aita in lam takun jannatun wala narun alam yakun ahlan li ayyubadal wahidul qahar. Tidakkah, apakah engkau melihat jika neraka tidak ada, surga tidak ada, tidakkah Allah tetap pantas untuk disembah? Barangkali Ara'aita man an'ama bi ni'matil ijad wal imdad alaysa ahlan li ayyashkurahu jami'ul ibad. Apakah kamu melihat bahwa zat yang selalu memberikan nikmat dengan nikmat ijad, nikmat penciptaan, yang belum diciptakan nikah nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia belum hendak terciptaan si Allah Subhanahu wa taala, dia belum tidak akan merasakan nikmatnya hidup al-mukarram. Dan mungkin dia mau rasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan mungkin dia rasakan nikmatnya Nabi Ratunika, nikmat sate, nikmat berbalo, nikmat rawan, misalnya mungkin diciptaan si Allah Subhanahu wa taala. Wal indah, dan nikmat indah terus menerus mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alaysa ahlan li ayyashkurahu jami'ul ibad. Bukanlah masih pantas untuk disyukuri, pantas disyukuri oleh semua hamba. Tetap jangan maupun di atas surga berarti. Faman kana 'abdan mamlukan li sayyidihi la yakhdumuhu fi muqabalati nawalihi wa rifdihi bal yakhdumuhu li ajli 'ubudiyyatihi wa rizqihi wa sayyiduhu la mahalata yaqumu bi ma'unatihi wa rizqihi. Habis bahasa barang siapa yang menjadi hamba yang dimiliki oleh tuannya, jadi budak misal bayangan yang belum jadi budak, berarti la yakhdumuhu fi muqabalati nawalihi wa rifdihi, dia tidak akan berkhidmat kepada tuannya tersebut dengan tujuan upah, karena seorang budak tersebut tidak diupah, tidak akan mengharapkan upah. Misalnya kita yang budak, jelas budak ini kalau berkhidmat dia karena kedudukannya sebagai budak dan dia sebagai tuan, dia dapat gara-gara harapan upah. Karena jelas dia upah yang berarti karena ini adalah budak misal berarti. Bal yakhdumuhu li ajli 'ubudiyyati wa rizqihi, akan tetapi budak tersebut akan akan Nabi membantu tuannya tersebut jika berkhidmat kepada tuannya karena dia sebagai budak wa rizqihi wa sayyiduhu la mahalata yaqumu bi ma'unatihi wa rizqihi, dan tuannya tersebut mau tidak mau atau harus akan memberikan pembiayaan kepadanya dan rezekinya. Jadi ini maupun dengan berarti kalau dia belum berkhidmat di tuan, maka otomatis tuan tersebut akan memberikan pembiayaan dan rezeki kepada budak tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, walillahi matalul a'la. Jadi ini maupun dengan Allah Subhanahu wa taala tetap dia nikmat. Dan Islam maupun yang kafir bahkan dengan kafir kadang-kadang lebih sulit daripada dengan Islam. Jika benar rajin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia ini, benar harga. Jadi dinar harga saya ngerti. Dinar harga dengan kafir dengan Islam tapi berani kenal beda.
أيبرزك لوجوده وينعمك من جوده أيدخلك داره ويمنعك إبراره والله على الصالح.